perkenalkan nama saya Aulia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara Jamaika. Yang pertama itu ada legal yang terdapat di negara Jamaika. Jamaika memiliki hukum tradisi legislasi yang panjang yang telah membentang dari masa kolonial hingga era pasca merdeka. Faktanya, undang-undang yang saat ini mengatur negara bagian dan negara-negara pulau ini adalah campuran eklektik yang telah muncul dari undang-undang yang disahkan atau diundangkan baik sebelum dan sejak tahun 1962. Ketika Jamaika bergabung dengan barisan negara-negara independen lainnya yang sebelumnya merupakan koloni bekas kerajaan Inggris. Nah, selanjutnya ada fisikal. Di fisikal ini ada sumber daya alam, topografi, dan iklim. Sumber daya alam di negara Jamaika terdapat tambang bauksit, di mana tambang bauksit adalah bahan mentah penting dalam produksi negara Jamaika, yaitu produksi aluminium. Nah, selanjutnya ada pertanian. Jamaika memiliki lahan yang subur yang cocok untuk pertanian. Contohnya seperti pisang, kopi, tebu, buah-buahan tropis seperti mangga dan nanas. Selanjutnya ada hutan atau hutan ini menyediakan kayu yang digunakan dalam konstruksi dan industri mebel. Hutan juga memiliki keanekaragaman hayati yang beragam. Dan selanjutnya ada ikan atau sumber daya laut. Jamaika memiliki wilayah pesisir yang panjang, sehingga perikanan merupakan sumber daya yang penting. Selanjutnya topografi pada Jamaika, yaitu pulau berbentuk persegi panjang yang dilintasi oleh pegunungan tengah atau Blue Mountains. Blue Mountains ini di sebelah timur yang merupakan puncak tertinggi di Jamaika. Topografi ini menciptakan beragam lahan yang cocok untuk pertanian dan juga merupakan tujuan wisata yang populer. Dan selanjutnya ada iklim dari Jamaika itu memiliki suhu yang konsisten, di mana iklim tropis dengan suhu yang cukup konsisten ini, suhu rata-ratanya itu sekitar 77 derajat hingga atau 25 derajat Celcius, sehingga sampai 88 derajat Fahrenheit atau 31 derajat Celcius. Akan tetapi tergantung dengan lokasi grafisnya. Nah, selanjutnya ada politikal negara Jamaika. Kerangka yang pertama itu ada kerangka konstitusional, di mana di bawah konstitusi, Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahannya. Selanjutnya ada keadilan. Sistem hukumnya pada common law Inggris, pengadilan tinggi adalah pengadilan banding. Apa sih yang dimaksud dari common law Inggris? Pengadilan tertinggi dalam sistem hukum Jamaika adalah pengadilan banding. Pengadilan ini mendengarkan banding dari pengadilan residence magistrates yang mencakup pengadilan keluarga, pengadilan lalu lintas Kingston, pengadilan remaja, dan sebuah divisi dari pengadilan senjata. Selanjutnya ada proses dari politik. Dua partai politik utamanya itu Buruh Jamaika dan Partai Rakyat Nasional. Selanjutnya ada sosiokultural dari negara Jamaika, persamaannya itu menggunakan bahasa Inggris, di mana bahasa resmi Jamaika adalah bahasa Inggris, dan ini adalah bahasa umum yang digunakan dalam bisnis dan komunikasi internasional. Ini memudahkan manajer internasional yang berbicara dengan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada penghormatan budaya Karibia, di mana Jamaika seperti budaya Karibia memiliki tradisi penghormatan terhadap orang tua, orang yang lebih tua. Berarti manajer internasional mungkin diharapkan untuk menunjukkan hormat kepada kolega yang lebih tua. Yang selanjutnya itu perbedaannya itu seperti menggunakan bahasa dialek Portugis, agama dan kepercayaan mayoritas Kristen, sikap santai kasual dalam berbicara dan berpakaian, makanan tradisi pedas, musik reggae, dancehall dan ska. Selanjutnya ada teknologikal Jamaika, di mana teknologikal Jamaika itu yang pertama pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan ini, pertanian modern itu menggunakan teknologi modern dalam pertanian seperti
mesin traktor, irigasi, dan pupuk kimia. Selanjutnya ada peralatan penyadapan getah, di mana di perkebunan karet diperlukan keterampilan teknis dalam melakukan penyadapan getah menggunakan alat-alat khusus. Yang selanjutnya itu ada pengolahan makanan, yaitu ada teknik pengalengan dan pengeringan. Di pengalengan ini, peralatan untuk pengalengan makanan seperti pengolahan buah-buahan tropis seperti nanas dan mangga memerlukan menggunakan mesin pengupas, pengiris, dan mesin pengalengan yang memenuhi standar kebersihan. Dan selanjutnya ada teknologi pengeringan, itu untuk pengolahan buah-buahan seperti pembuatan keripik pisang digunakan teknologi pengeringan, mengurangi kadar air dari produk. Lalu ada industri manufaktur, di mana ada garmen dan peralatan makanan. Untuk pabrik garmen, industri garmen membutuhkan peralatan seperti mesin jahit. Dan selanjutnya industri peralatan makanan, pabrik pengolahan makanan memerlukan peralatan seperti mesin pengemasan, pengecekan, label, atau mesin penggilingan. Yang selanjutnya itu ada pertambangan, di mana di industri pertambangan ini alat berat yang digunakan itu seperti ekskavator dan dam. Truk digunakan untuk ekspresi bahan mentah seperti bauksit dan batu kapur. Yang selanjutnya itu ada kreatif dan musik rekaman, di mana ada studio rekaman. Jamaika terkenal dengan industri musiknya, studio rekaman yang dilengkapi dengan peralatan audio dan rekaman modern, digunakan untuk merekam musik reggae. Yang selanjutnya ada ekonomi dari negara Jamaika, di mana perekonomian Jamaika beragam, namun semakin berbasis pada sektor jasa, terutama pada pariwisata dan keuangan, namun mengalami perkembangan yang pesat namun tidak merata. Selanjutnya itu ada sosioekonomi. Pulau dan kepadatan penduduk seluas 10.991, sebagian penduduk di Kingston, lalu ibu kota dan pusat ekonominya itu berpusat kepada Kingston. Perkotaan dan perdesaannya itu sebagian besar penduduk Jamaika tinggal di daerah perkotaan, terutama di Kingston, Montego Bay, dan kota-kota besar lainnya. Meskipun demikian, masih ada populasi yang tinggal di pedesaan, terutama yang terlibat dalam pertanian dan peternakan. Nah, selanjutnya ada migrasi internasional. Jamaika telah menyaksikan tingkat emigrasi yang signifikan, dengan banyak warga Jamaika pindah ke luar negeri untuk mencapai peluang ekonomi yang lebih baik. Dan selanjutnya ada keragaman etis dan sosial, di mana masyarakat multi-etnis yang mencerminkan sejarah dari bekas koloni Inggris dan sejarahnya itu perdagangan budak. Selanjutnya penduduk muda. Maksudnya itu di Jamaika, sebagian besar penduduknya Jamaika itu muda dengan usia rata-rata 26 tahun. Ini menciptakan tantangan dan peluang yang dalam hal pendidikan, pekerjaan, perkembangan sosial, dan sebaran populasi di Jamaika sangat dipengaruhi oleh geografi pulau. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai negara Jamaika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.